Di bagian pertama, kita sudah melihat satu hal penting. Surga bukan sekadar awan dan fantasi rohani. Ada kebangkitan tubuh, ada bumi baru, ada masa depan yang nyata, konkret, dan fisik. Tapi sekarang, pertanyaannya jadi lebih dalam, lebih personal. Apakah kita masih mengingat masa lalu? Apa yang akan kita lakukan selamanya? Apakah masih ada pernikahan atau hubungan romantis? Apakah orang percaya masih akan dihakimi? Bagaimana dengan orang yang tidak percaya dan bayi yang meninggal? Dan pertanyaan yang paling serius, apakah mungkin kita berdosa lagi? Di bagian kedua ini, kita akan melihat bagaimana Alkitab sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling menyentuh hati kita. Karena pengharapan Kristen bukan sekadar tentang tahu apa yang akan terjadi nanti. Pengharapan Kristen adalah tentang mengenal pribadi yang memegang masa depan itu. Dan itu membuat segalanya berbeda. Mari kita lanjutkan. Alkitab tidak pernah berkata bahwa keselamatan membuat kita kehilangan ingatan. Keselamatan bukan menghapus siapa diri kita, tetapi memulihkan dan menebus seluruh hidup kita. Yesus yang bangkit tetap mengenal murid-muridnya, bahkan menunjukkan bekas lukanya. Itu menunjukkan bahwa kebangkitan bukan menghapus sejarah, melainkan mengubahnya dalam kemuliaan. Di sisi lain, Wahyu pasal 20, 1 ayat 4 berkata bahwa Allah akan menghapus segala air mata. Itu tidak harus berarti kita menjadi amnesia rohani, tetapi bahwa dosa, penderitaan, dan duka cita tidak lagi menguasai kita seperti sekarang. Apa yang dulu menyakitkan tidak lagi melukai, karena kita melihat semuanya dalam terang kebenaran dan keadilan Allah. Alkitab memang tidak menjelaskan secara detail bagaimana ingatan kita nanti. Namun kita tahu bahwa hidup kekal berarti menjadi manusia yang benar-benar dipulihkan, tanpa dosa, tanpa kepahitan, tanpa kebencian. Apa yang sekarang membingungkan atau terasa berat, kelak akan dipahami dengan cara yang benar. Jadi di kekekalan nanti, kita tetap pribadi yang utuh, kita tetap saling mengenal dan dikenal. Hidup kita memiliki kesinambungan, bukan di-reset. Tetapi semuanya sudah dipulihkan dan dimuliakan. Dan yang paling penting, pusat sukacita kita bukan sekadar bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, tetapi hidup bersama Kristus sendiri dalam kemuliaannya. Dia yang menjadi sumber kebahagiaan yang sejati dan kekal. Banyak orang membayangkan hidup kekal cuma nyanyi terus 24 jam tanpa henti. Kedengarannya rohani, tapi juga capek ya. Padahal Alkitab kasih gambaran yang jauh lebih hidup dari itu. Di kekekalan nanti, umat Allah digambarkan melayani Dia dan memerintah bersamanya. Artinya, hidup kekal bukan duduk diam di awan. Ada tujuan, ada aktivitas, ada kehidupan yang penuh arti. Tapi pusatnya tetap bukan kita, melainkan Allah sendiri. Kita tetap beribadah, tentu. Tapi penyembahan bukan cuma soal musik. Seluruh hidup kita jadi penyembahan. Kita akan berelasi tanpa dosa, menjalani tanggung jawab tanpa beban kutuk, dan menikmati dunia yang sudah dipulihkan. Semuanya di bawah pemerintahan Kristus. Semua yang dulu rusak karena dosa akan diperbarui. Dunia tidak dibuang, tapi dipulihkan, jadi seperti yang Allah rancang sejak awal. Alkitab berkata bahwa di hadapan Tuhan ada sukacita yang penuh. Bukan kebosanan tanpa akhir, tapi kebahagiaan yang terus bertumbuh. Karena kita akhirnya hidup dekat dengan Allah, tanpa jarak, tanpa rasa bersalah, tanpa takut. Jadi hidup kekal bukan kehidupan yang monoton. Itu kehidupan yang paling nyata, paling penuh, paling memuaskan. Karena untuk pertama kalinya, kita hidup sepenuhnya sesuai rancangan Allah. Dan pertanyaannya sekarang bukan cuman, apa yang akan kita lakukan di surga? Tapi, apakah kita sudah mengenal Allah yang akan bersama dengan kita selamanya? Pertanyaan ini sering banget muncul. Di surga nanti masih ada pernikahan nggak? Masih jadi suami istri? Yesus menjawab dengan sangat jelas. Orang yang bangkit tidak kawin dan tidak dikawinkan. Artinya apa? Bukan berarti hubungan hilang. Bukan berarti kita jadi asing satu sama lain. Tapi bentuknya berubah. Di dunia sekarang, pernikahan punya tujuan tertentu. Termasuk prokreasi, melanjutkan keturunan, dan menjadi gambaran relasi Kristus dengan jemaatnya. Tapi di kehidupan yang akan datang, kematian sudah tidak ada lagi, jadi fungsi prokreasi tidak lagi diperlukan. Lalu bagaimana dengan relasi? Justru relasi kita akan jadi lebih dalam dan lebih murni. Tidak lagi dibatasi oleh struktur pernikahan seperti sekarang, karena seluruh umat Allah akan dipersatukan dalam kasih Kristus secara sempurna. Jadi bukan berarti hubungan berkurang. Sebaliknya, relasi itu akan diperluas dan disempurnakan, melampaui batas-batas institusi dunia yang sekarang. Di surga, kita akan menikmati realitas yang ditunjuk itu, yaitu persekutuan penuh dengan Kristus dan umatnya.
Banyak orang berpikir begini, kalau sudah percaya Yesus berarti game over dong, nggak ada penghakiman lagi. Nggak sesederhana itu. Alkitab bilang semua orang akan berdiri di hadapan Kristus, termasuk orang percaya. Tapi di saat yang sama, Alkitab juga berkata bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kontradiksi? Enggak. Bedanya ada di tujuan penghakiman. Bagi orang percaya, hari itu bukan sidang untuk menentukan masuk surga atau tidak. Status kita sudah dipastikan oleh karya Kristus, bukan oleh performa rohani kita. Salib bukan awal percobaan, tapi jaminan keselamatan yang final. Lalu, kenapa masih ada penghakiman? Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menyatakan dengan jelas bagaimana anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan akan dinyatakan, bukan supaya kita membuktikan diri layak, tetapi supaya kemuliaan Kristus terlihat melalui hidup yang telah Dia tebus. Alkitab memang bicara tentang upah, tentang pekerjaan yang diuji seperti oleh api. Ada yang bertahan, ada yang terbakar. Tapi jangan salah paham, upah bukan berarti kita mengumpulkan poin rohani. Kita tidak sedang membangun CV surgawi. Bahkan kesetiaan kita pun adalah hasil karya Roh Kudus di dalam kita. Jadi, ketika Tuhan memberi upah, sebenarnya Dia sedang memahkotai pekerjaannya sendiri dalam hidup kita. Inilah paradoks Injil. Kita tidak hidup setia supaya diselamatkan. Kita hidup setia karena kita sudah diselamatkan. Hidup kita hari ini punya bobot kekal. Bukan karena kita hebat, tetapi karena anugerah Tuhan benar-benar mengubah cara kita hidup. Dan suatu hari nanti, di hadapan Kristus, semuanya akan dinyatakan. Bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk menunjukkan betapa besar karya penebusannya dalam hidup orang-orang yang percaya. Pertanyaan ini sering muncul bukan dari rasa ingin tahu semata, tapi dari hati yang mengasihi. Ketika kita membayangkan kekekalan, kita tidak bisa lepas dari wajah-wajah yang kita kenal dan kita kasihi. Alkitab memberi janji yang sangat indah. Pada akhirnya, tidak akan ada lagi air mata. Itu berarti sukacita yang kita alami bukan sukacita yang dipaksakan, melainkan sukacita yang utuh dan murni. Hati kita akan dipulihkan sepenuhnya, sehingga kita melihat segala sesuatu dengan terang dan hikmat Allah sendiri. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi rasa bersalah, dan tidak ada lagi pergumulan yang menggerogoti damai sejahtera. Kita akan berdiri dalam keyakinan penuh bahwa semua yang Allah lakukan adalah benar, adil, dan baik. Bagaimana dengan orang yang kita kasihi yang belum percaya? Selama kita masih hidup hari ini, pengharapan itu belum tertutup. Kita tetap berdoa, mengasihi, dan bersaksi karena anugerah Allah sanggup menjangkau lebih jauh dari yang sering kita bayangkan. Dan pada akhirnya, kita mempercayakan mereka kepada Dia yang lebih mengasihi mereka daripada kita sendiri. Lalu, bagaimana dengan bayi yang meninggal? Ada ungkapan pengharapan dari Daud ketika ia berkata bahwa ia akan pergi kepada anaknya. Alkitab memang tidak menjelaskan setiap detail, tetapi justru disitulah kita belajar beristirahat dalam karakter Allah. Ia bukan hanya adil, tetapi juga penuh belas kasihan. Tidak ada satupun kehidupan yang berada di luar perhatiannya, dan tidak ada keputusannya yang dingin atau tanpa kasih. Jadi ketika kita tidak memiliki semua jawaban, kita tidak kehilangan pengharapan. Kita bersandar pada pribadi yang memegang masa depan. Pengharapan orang percaya bukanlah kepastian yang lahir dari spekulasi, melainkan keyakinan bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang baik, dan kebaikannya tidak pernah gagal. Pertanyaannya serius, kalau nanti kita sudah di kekekalan, apakah masih mungkin kita jatuh dalam dosa lagi? Alkitab jawab dengan sangat tegas. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 27, dikatakan bahwa tidak ada yang najis akan masuk ke dalam kota Allah. Artinya, dosa tidak punya tempat di sana. Orang percaya akan dimuliakan. Itu berarti natur dosa yang sekarang masih kita pergumulkan tidak lagi menguasai. Bukan cuma dosa diampuni, tapi hati kita benar-benar dipulihkan. Sering ada salah paham. Kalau di surga kita tidak bisa berdosa, apakah itu berarti kita seperti robot? Tidak. Justru kebebasan yang sejati bukan kebebasan untuk memilih jahat, tapi kebebasan untuk memilih yang baik dengan sukacita penuh. Kita akan dikonfirmasi dalam kekudusan, artinya kita diteguhkan dalam keadaan benar dan tidak mungkin jatuh lagi. Dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 berkata, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ketika kita melihat Kristus sebagaimana Dia adanya, hati kita diubahkan secara sempurna. Tidak ada lagi keinginan memberontak, tidak ada lagi tarik-menarik dosa. Jadi di kekekalan, kita bukan kehilangan kebebasan, kita akhirnya bebas sepenuhnya.
Setelah lihat semuanya, kita jadi sadar satu hal besar. Surga itu bukan soal emas, bukan soal awan, bukan soal vibes damai tanpa masalah. Surga adalah tentang Allah sendiri, tentang hidup tanpa dosa, tanpa air mata, tanpa kematian, tanpa jarak sedikit pun dari Kristus. Dan ini yang paling menguatkan. Kita bukan cuma dijanjikan masuk surga, kita dijanjikan akan diteguhkan dalam kekudusan, dibebaskan sepenuhnya dari dosa, dan bersama Dia selamanya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, surga itu seperti apa sih? Tapi, sudahkah kita mengenal Kristus, pribadi yang menjadi pusat dari surga itu? Kalau video ini memberkati kamu, bagikan supaya lebih banyak orang punya pengharapan yang benar, bukan versi imajinasi. Dan ingat, hidup kita hari ini bukan main-main. Apa yang kita pilih dan lakukan sekarang berdampak sampai kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.